bisa atau bodoh sama sekali. Tetapi kita juga bisa bersaing secara internasional kalau stakeholder di dalam dunia pendidikan bisa bekerja sama satu sama lain untuk membangun dunia pendidikan kita. Tentu 14 tahun Bapak Soleman ada kisah-kisah sukses yang harus kita ceritakan sebagai hasil kerja bersamamu. Dan itu patut membanggakan. Seperti 72 murid yang diutus oleh Yesus pada hari ini. Kita kembali ke sini untuk berkisah tentang kisah-kisah sukses kita di tempat kita masing-masing, di sekolah kita, sebagai bentuk dari tanggung jawab kita. Tapi ingat juga di satu pihak, itu tidak membuat kita sombong atau terlampau percaya diri. Karena Yesus di dalam bacaan Injil hari ini juga mengatakan bahwa kuasa itu saya berikan kepada kalian, bukan punyamu. Itu adalah punya Yesus yang memberikan kepada 72 murid kuasa untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan jahat. Dan mereka membawa kisah sukses itu dan menjadi sukacita di antara mereka. Beberapa tahun lalu di Yayasan Pendidikan Nusa Cendana itu pernah dibuat refleksi bersama. Dihitung jumlah sekolah di bawah Yayasan Nusa Cendana cukup banyak. Ada satu tokoh umat yang kritis membuat pernyataan seperti ini. Kalau kualitas pendidikan di SBD naik, tentu Yaknusda menyumbangkan juga berapa persen dari kualitas itu. Tetapi kalau kualitas pendidikan di Sumba Barat Daya menurun, berarti kita juga menyumbangkan sebagian kecil dari tidak berkualitasnya pendidikan di Sumba Barat Daya. Tentu kita semua sudah berjuang. Bapak Mama adalah garda terdepan di lapangan yang bersentuhan langsung dengan anak didik, tahu karakter mereka dan tahu juga metode apa yang patut dilakukan sehingga bisa menghasilkan output yang baik, yang berkualitas. Sudah berapa ribu Pak Soleman kira-kira siswa? Lebih dari 15.000. 15.000 kali dia orang tua 2, kali dia minta ke adik 3, kali dia punya tetangga, dia punya keluarga, bisa itu. Ya dong? Bisa 100.000 ya? Lebih lah itu. Ya. Bagaimana? Sah. Ya, jangan alergi omong politik. Kalau dunia pendidikan itu dapat 20% dari APBN, itu adalah politik anggaran. Ya dong? Iya, Pak. Jadi jangan melihat politik dari sisi negatifnya saja. Politik
pada prinsipnya adalah semua usaha bersama untuk menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Itu politik. Kalau yang begini-begini baru, nah itu oknum. Kembali ke, saya mau tanya Bapak Ibu Guru, kalian apakah memiliki punya rasa memiliki Yatutim? Ya. Rasa memilikinya besar? Besar. Iya. Kalau Bapak Ibu tinggal di satu rumah dan tidak merasa memiliki rumah tersebut, maka kita akan berlaku seperti orang kos-kosan, orang kontrak-kontrakan. Bentuk dari tanggung jawab kita merasa memiliki yayasan Tunas Timur adalah bertanggung jawab terhadap setiap tugas dan kepercayaan yang diberikan kepada kita untuk membesarkan yayasan ini, untuk mengharumkan yayasan ini, untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan lewat yayasan ini bagi persiapan generasi mendatang. Tapi kalau kita datang paling terlambat, pulang paling Cepat. tapi saya yakin tidak ada di Yatutim. Di banyak tempat saya lihat datang sudah paling lambat. Isi datangnya juga banyak protes. Setelah marah-marah pulang lebih cepat. Bagaimana kita menghasilkan pendidikan yang berkualitas kalau dedikasi kita tidak total seperti itu? Saya tahu ada begitu banyak tantangan dan kesulitan hampir di semua yayasan, hampir di semua bidang kehidupan. Tetapi itu tidak boleh melunturkan, tidak boleh melemahkan dedikasi dan pengabdian kita sebagai bentuk perwujudan iman kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus lewat dunia pendidikan. Pendidikan Kristen dikenal sebagai pendidikan yang baik karena kedisiplinannya. Orang kalau tidak disiplin, jangan harap maju. Itu macam tarian poco-poco. Maju satu langkah, mundur 3 langkah. Bapak, mama, saudara-saudari, kami semua adalah penikmat dari upaya keras Bapak Soleman bersama teman-teman. Karena saya tahu begitu banyak anak yang dididik di Yayasan Tunas Timur. Mari kita terus bergandengan tangan. Mari terus bekerja sama. Karena hanya dalam kerjasama yang solid, dalam persatuan yang solid, persekutuan yang solid, kita bisa membangun visi dan cita-cita masa depan bersama. Sehebat apapun Anda, sekuat apa, sepintar apapun Anda tidak pernah bisa berjalan sendiri. Dan karena yang kita didik adalah manusia, maka manusia juga punya banyak dimensi. Jadi sekolah tidak bisa hanya menghasilkan orang-orang yang pintar secara intelektual, tetapi bagaimana memiliki hati untuk mencintai, termasuk mencintai perbedaan-perbedaan. Jangan sampai perbedaan agama, perbedaan pilihan politik itu membuat kita membangun tembok pemisah satu sama lain, bukannya membangun jembatan penghubung,
yang mempersatukan kita. Dan itu tugas pendidikan. Banyak orang pintar di Indonesia. Banyak sekali. Tapi pintar buat jahat juga ada. Pintar tipu juga ada. Tapi bagaimana pendidikan kita menghasilkan pribadi-pribadi yang berkarakter seperti Kristus, yang salah satu guru yang memiliki miliaran muridnya sampai dengan sekarang ini. Hanya dengan mengajar 3 tahun. Tapi pengikutnya sampai dengan sekarang itu miliaran orang yang percaya, yang mengikuti dia. Sekali lagi, Dirgahayu Yayasan Tunas Timur. Provisiat terus berkarya, terus melakukan yang terbaik, terus berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Saya percaya apa yang baik yang kita tanam juga akan kita petik pada masanya. Amin. Persembahan pujian solo saya persilakan untuk Ibu Pendeta Sofia Bola Batu Listera.